Dikisahkan sebuah kisah yang sangat menakjubkan tentang kisah Syekh bin Baz rahimahullahu taala dengan orang yang kita sama-sama mengetahuinya, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya, yaitu yang menulis sebuah kitab yang ulah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kritik Ilmu Hadis. Dan dalam buku itu didapatkan beberapa penyimpangan tentang metode beliau, tentang cara mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Karena beliau banyak mendhaifkan hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari karena alasan bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan penemuan ilmiah. Maka dalam satu ketika Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau bertamu kepada Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala dan diundang di rumah beliau. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala punya catatan untuk beliau. Dan beliau telah menjelaskan kekeliruan beliau dalam banyak majelis. Maka tiba-tiba Syekh bin Baz rahimahullahu taala masuk ke kamarnya kembali, masuk ke rumahnya ke dalam untuk menghidangkan makanan. Tiba-tiba di situ ada seorang dari Suriah, ahli sunnah Suriah. Maka tiba-tiba berdebat, ya, tentang bukunya beliau. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullahu taala mendengar perdebatan mereka berdua. Jadi berdebat, jidah antara seorang dari Suri dengan Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Maka duduklah Syekh bin Baz dan mendengarkan keduanya. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala dengan adab mengatakan kepada beliau berdua, beliau mengatakan tidak dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Maka beliau mengatakan, mari kita dudukkan permasalahan ini pada proporsinya, dengan dalil-dalil yang benar, dengan aqwal para ulama. Maka berdiamlah keduanya mendengarkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Lalu Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau sesungguhnya punya pertemuan di tempat lain dan beliau terakhir, artinya terlambat untuk bertemu dengan yang mengundang beliau karena beliau dijamu makan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan terjadi pembicaraan. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala memberikan nasihat yang sangat agung. Maka dia dikisahkan ketika dia datang ke rumah yang beliau itu diundang, maka beliau mengatakan, sungguh aku telah tertahan oleh salah seorang yang sya'an, oleh seseorang yang punya kedudukan agung dalam hatiku, yang aku tidak terbayang sebelumnya bahwa Syekh mungkin akan marah kepadaku, Syekh akan membicarakanku, Syekh akan menghardiku. Tetapi yang aku dapatkan, beliau berkata dengan kata-kata yang baik, beliau menasihati dengan kata-kata yang baik. Itulah yang tertanam dalam sisi hatiku. Sebagian thalabul ilmi, sebagian kita hari ini yang mendakwahkan sunnah, yang akan menyebarkan sunnah, keumumannya memiliki khalfiyah yang tidak disenangi banyak orang. Baik sikap ketika bertemu di perjalanan, atau sikap ketika berdagang, atau sikap ketika kita berkumpul. Maka banyak manusia yang tidak menyenangi sunnah karena sikap kita, karena karakter yang kita miliki. Tetapi lihatlah para ulama. Tapi lihatlah ulama terdahulu. Hatta ahlu bid'ah, mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Kenapa? Karena mereka mengenal ahlu sunnah itu adalah khair. Mereka mengenal ahlu sunnah itu adalah hanyalah baik.